tadi menjadi latar belakang kenapa top leader saya, kenapa Bapak Jaswadi itu bisa meraih massive income. Ya, terus di sini tadi ada dua hal, ada bisnis dan ada aset. Nah, saya mau ngecek bisnis, lupa. Bisnis, aset. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang akan saya bahas di sini adalah program Green Property sebagai bisnis Green Warrior, di mana kita di sini bisa menjadi pengusaha kayu hutan lestari. Ya, saya akan mulai dari prioritas. Di ruangan ini pasti semua punya prioritas hidup, betul, Bapak Ibu? Ya, sekarang pastinya ada yang prioritas nomor 1. Di ruangan ini boleh angkat tangan siapa yang sekarang prioritas nomor 1? Masih ada banyak. Ya, masih mayoritas. Ya. Yang nomor 2, income bulanan. Tentu kalau kita masih punya beban hutang tagihan, salah satu solusinya kita harus memiliki income, menambah income bulanan. Ya. Kemudian ada juga yang ingin memiliki usaha sendiri dan lain sebagainya. Di sini ada banyak sekali prioritas hidup. Tapi yang jadi masalah, yang jadi tantangan adalah semakin bertambah usia kita, kebutuhan semakin naik. Sepakat? Tapi walaupun kebutuhan semakin naik, semakin besar, tapi kemampuan bekerja kita akan semakin menurun, betul? Ya, semakin berusia itu ini faktanya, Bapak Ibu. Karena pasti kita punya keterbatasan untuk bekerja. Ya. Sehingga ada satu mindset yang harus kita sama-sama miliki. Di ruangan ini mohon maaf, siapa yang masih bekerja boleh katakan yang masih bekerja? 1, 2, 3, 4, 5, wah masih banyak. Ya. Ketika masih bekerja, ya termasuk istri saya. 1 bulan lagi ya. Nah, ketika Bapak Ibu masih bekerja, fokusnya sekarang itu harus membangun aset. Ya, jangan hanya bekerja fokus mencari penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, terus kerja lagi cari penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan hanya sebatas itu. Karena kalau hanya sebatas itu, kalau sudah tidak bekerja, maka penghasilan juga tidak ada. Pernah saya mengalami itu dulu, ya 2 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu harus fokus membangun aset sehingga ketika kita sudah tidak bekerja lagi pun aset itu akan memberikan penghasilan untuk keamanan masa depan. Siapa yang ingin terus mendapatkan ini masuk ke rekening? Oke. Nah, setidaknya kita sudah satu frekuensi. Ya, sudah satu frekuensi bahwa di sini kita akan fokus membangun aset. Dan aset yang akan kita bangun mulai hari ini bagi yang baru itu dalam bentuk bisnis perkayuan, yaitu green property. Ya. Green property. Green property. Oke. Nah, inilah aset yang dinamakan di bisnis perkayuan ini. Kenapa properti? Karena sama-sama tanah. Jadi ini aset real, Bapak Ibu. Ya, tanah tapi di atasnya ditanami pohon sehingga green. Nah, yang menjadi menarik adalah ini, Bapak Ibu, ada yang pernah mendengar konferensi Asia Afrika 2015 di mana? Di Bandung. Saat itu ada orang terkaya di Indonesia menganjurkan semua audiens yang hadir itu untuk investasi kayu, bukan yang lain. Mengapa? Karena Indonesia itu memiliki hutan yang begitu luas. Dan kalau kita nanam pohon, tidak akan bisa disaingi oleh negara manapun. Ya, dan ini kita bisa lihat Menteri sendiri, Menteri Kehutanan ini menjamin green property ini paling menguntungkan dibandingkan investasi apapun. Ya, nanti kita lihat perbandingannya. Bapak Ibu, di ruangan ini yang di rumahnya menggunakan kayu, ada yang di rumahnya menggunakan kayu? Oke, baru sedikit. Ya, ada keistimewaan dari kayu. Kayu itu sangat istimewa. Setidaknya ada 7 hal. Pertama, kayu merupakan material yang pokok. Ketika kita sekolah SD, dulu diajarkan ada kebutuhan primer, betul? Apa saja?
sandang, pangan, papan. Yang ketiga adalah papan. Ya ini kayu. Ya, ini adalah kebutuhan pokok. Semua umat manusia butuh kayu dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai meninggal dunia. Dan ini semua kalau kita aplikasikan unik Bapak Ibu. Kalau kita punya kayu di rumah kita, itu ketika di luar cuaca yang lagi panas, kalau di dalam itu pakai kayu, itu akan terasa adem. Dan kalau kita pakai kayu di luar itu lagi hujan, itu akan terasa hangat. Ya, istimewa sekali kayu itu. Kemudian tren harga selalu meningkat. Kenapa? Karena hutan semakin terbatas. Ya, kita bisa lihat Kalimantan saja setiap tahun selalu semakin gundul. Ya, ini fakta yang terjadi. Bahkan kita pernah diklaim pernah dapat penghargaan kelas dunia sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Bukan penghargaan sebetulnya, cibiran. Ya, ada satu rekor dunia sebagai perusak hutan tercepat. Sementara hutan semakin terbatas dan pemerintah juga memberikan beberapa kebijakan, mengeluarkan beberapa kebijakan. Di sini ada salah satunya menghentikan izin penebangan pohon di hutan. Jadi orang-orang yang dulu pernah mendapatkan atau mengandalkan hutan itu sebagai penghasil kayu, sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena sudah stop izin-izin baru untuk menebang pohon di hutan. Yang keempat, ini yang menarik. Sementara industri kayu menurut pemerintah harus tetap dikembangkan. Nah, dilarang nembang tapi industri kayu harus dikembangkan. Gimana? Nah, ini yang paling penting dari hutan tanaman. Jadi kalau dulu industri langsung nembang, kalau sekarang harus tanam dahulu. Ya, bisnis. Oke, boleh saya lanjut? Ya. Selanjutnya, supply dengan demand tidak seimbang. Ini bisa kita lihat untuk menumbuhkan kayu. Bapak ada yang pernah dengar kayu cendana? Pernah? Berapa tahun baru bisa dipanen? Sampai 60 tahun baru bisa dipanen. Kayu apa? Cendana. Ada juga jati. Tahu jati berapa tahun bisa dipanen? Ada yang 20, ada yang 25 tahun, ya jati. Nah, di sini ada juga yang tercepat pertumbuhannya di dunia. Ada satu pohon yang 5 tahun bisa dipanen. Walaupun 5 tahun bisa dipanen, tetap 1 jam bisa langsung habis diproduksi. Oleh sebab itu, demand dengan supply tidak seimbang. Yang butuh banyak, sementara yang bisa supply sedikit. Ketika kita berbisnis di sesuatu yang demand dengan supply yang tidak seimbang, dan kita jadi suppliernya, untung atau untung? Pasti untung. Secara hukum ekonomi pasti untung. Karena yang butuh banyak sekali. Ya. Kemudian, oke, langsung yang poin ketiga. Kayu simbol kemewahan sudah terbahas tadi. Kenapa jadi simbol kemewahan? Karena unik. Tadi itu ya, berbanding terbalik, di luar dingin malah hangat, di luar panas malah adem. Unik. Dan kalau Bapak Ibu datang ke atau masuk ke hotel berbintang, semakin banyak bintangnya, hotel bintang 5 misalnya, itu pasti semakin banyak ornamen kayu di dalamnya. Nah, keempat, peluang pasar semakin lama semakin besar. Ya, peluang pasarnya ini di Indonesia saja masih defisit 38 juta meter kubik per tahun. Baru di Indonesia, belum di dunia. Kalau kebutuhan sedunia tentu lebih besar lagi. Kita bisa lihat di Cina contohnya, ini kebutuhan di Cina banyak sekali setiap tahunnya. Dan ini masih defisit. Kemudian yang keempat, bisnis ini kalau dikelola dari hulu ke hilir, nilai ekonominya sangat maksimal. Karena zaman Orde Baru kita pernah dibodoh-bodohi oleh Bank Dunia. Kita disuruh ekspor kayu gelondongan
suruh nebang hutan-hutan perawan di Indonesia yang begitu luas, ekspor gelondongan doang, tidak dapat nilai tambahnya. Kalau hanya fokus gelondongan, nggak ada nilai ekonominya sebetulnya. Ya, hutang juga nggak kelar, masih ada, masih tersisa. Tapi yang ada malah kita jadi perusahaan hutan tercepat. Nah, ketika kita kelola industri ini dari hulu sampai ke hilir, maka nilai ekonominya jadi maksimal. Karena bukan hanya ngandelin gelondongan, tapi langsung dari industri hilirnya. Ibu, saya mau menunjukkan satu ilustrasi kalau misalnya satu pohon ditebang. Satu pohon ditebang, ada log kayunya, kemudian diolah. Diolah yang pertama misalnya menjadi jam tangan. Ketika diolah menjadi jam tangan, ada yang tahu kira-kira berapa harga jam tangan ini? 2 jutaan. Ya, untuk yang ini 2 jutaan. Oke. Dari 2 jutaan itu si pemilik pohon bisa dapat bahan baku itu 500.000 rupiah. Kemudian sisanya diolah menjadi sticky wood. Sticky wood ini adalah dinding kayu, bisa ditempel-tempel, bisa diorder mulai sekarang. Ya, karena ini sudah ready stock. Nah, sticky wood ini bagus sekali ketika ditempel di selang-seling, ditabutin di rumah. Ya, kemudian flooring apa? Lantai kayu. Lantai kayu misalnya 7 meter persegi. Jadi ketika ditotalkan, si pemilik pohon kalau misalnya panen hanya 0,3 meter kubik saja, hanya berapa? 0,3 meter kubik. Padahal secara teori dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun, pohon ini bisa menghasilkan 0,9 meter kubik. Jadi ini hanya sepertiganya saja. Ya, karena apa? Namanya makhluk hidup, gak mungkin semuanya besar, betul? Namanya makhluk hidup, gak mungkin semuanya besar, mungkin juga semuanya kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ketika di lapangan dirata-ratakan, semua yang dirata-ratakan hanya menghasilkan 0,3 meter kubik saja. Potensi hasilnya itu kalau diolah jadi 3 produk ini, kita bisa memperoleh 1,5 juta. Tinggal bagi hasil. Ini dengan catatan diolah. Karena kalau hanya ngandelin gelondongan, paling 400.000 lah. Paling 400.000. Pun itu belum ada nanti ongkos kirim dan lain sebagainya, bisa habis. Bisa sisa mungkin di bawah 100.000 rupiah per pohonnya. Kalau hanya mengandalkan gelondongan. Bisnis kita bukan hanya menebang pohon gelondongan dijual. Bisnis kita mengolah kayu ini menjadi produk-produk jadi, sehingga nilai jualnya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih maksimal. Dan kita sistemnya bagi hasil baru, ya, sesuai syariah, ya, bagi hasil dan profit sharing untuk pemilik pohon itu 70%. Jadi kalau misalnya 1,5 juta berapa 70%-nya? 1.050.000. 30%-nya buat siapa? Buat petani, buat developer di situ, dan beberapa ada pemilik lahan di situ ya, ada pemilik lahan, petani dan seterusnya. Jadi bersihnya dapat 1 jutaan. Bapak Ibu, siapa yang di ruangan ini yang mau punya 1 miliar? Boleh katakan siapa yang mau punya 1 miliar? Semua? Ada yang enggak? Oke, nah. Bagaimana caranya untuk bisa kita punya 1 miliar hanya dengan mengandalkan pohon? Berarti kita harus punya berapa pohon? 1.000, betul? Karena kalau 1 pohon 1 juta, berarti kalau 10 pohon berapa? 10 juta. 10 juta. Kalau 100 pohon? 100 juta. 100 juta. Kalau mau 1 miliar? 1.000 pohon. Selesai. Ya, jadi kesimpulannya untuk bergabung bisnis ini mau punya 1 miliar cukup bergabung berapa banyak? 1.000 pohon. Ya, nanti tinggal berapa hektar kalau 1.000 pohon. Nah, tentu di sini juga harus ada perhitungan lebih realnya. Bagaimana untuk memiliki 1.000 pohon? Ini contoh untuk 1 hektar. 1 hektar 744 pohon. Berarti kalau mau 1.000-an pohon sekitar 1,5 hektar.